Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa sih ada Sunni dan Syiah dalam Islam? Dan kenapa keduanya sering banget disebut-sebut dalam berita konflik di Timur Tengah? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu perpecahan paling bersejarah dan berpengaruh di dunia Islam, yaitu antara Sunni dan Syiah. Ini bukan cuma cerita masa lalu, tapi juga sesuatu yang masih membentuk wajah dunia Islam hingga detik ini. Mari kita kembali ke abad ke-7, tepatnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu, umat Islam dihadapkan pada pertanyaan besar, siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya? Disinilah akar perpecahan mulai tumbuh. Sebagian besar umat Islam, yang kemudian dikenal sebagai kaum Sunni, meyakini bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan konsensus atau musyawarah di antara para sahabat senior. Mereka mendukung Abu Bakar as-Siddiq, sahabat terdekat Nabi, untuk menjadi khalifah pertama. Pilihan ini didasarkan pada tradisi dan praktik yang ada di masyarakat Arab saat itu. Namun, ada sekelompok kecil yang punya pandangan berbeda. Mereka meyakini bahwa kepemimpinan seharusnya diwariskan melalui garis keturunan Nabi. Kelompok ini, yang dikenal sebagai Syiah, berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, adalah pewaris yang sah. Bagi mereka, ini bukan sekadar urusan politik, tapi juga masalah spiritual dan ketetapan ilahi. Nama Syiah sendiri berasal dari kata Syiatu Ali, yang berarti pengikut Ali. Jadi, perbedaan mendasar ini adalah soal suksesi kepemimpinan, pilihan berdasarkan musyawarah versus hak berdasarkan garis keturunan. Awalnya, perbedaan ini lebih bersifat politis. Ali akhirnya memang menjadi khalifah keempat, tapi masa pemerintahannya diwarnai oleh perang saudara pertama dalam Islam, yang semakin memperdalam jurang pemisah. Tragedi besar yang benar-benar mengkristalkan perpecahan ini adalah peristiwa Karbala pada tahun 680 Masehi. Cucu Nabi, Husain bin Ali, bersama keluarga dan para pengikutnya, dibunuh secara tragis oleh pasukan Khalifah dinasti Umayyah saat itu. Bagi kaum Syiah, peristiwa Karbala adalah simbol pengorbanan, penindasan, dan perjuangan melawan kezaliman. Peristiwa ini diperingati setiap tahun dalam hari Asyura dengan penuh duka dan menjadi pilar utama identitas keagamaan Syiah. Seiring berjalannya waktu, perbedaan politik ini berkembang menjadi perbedaan teologis dan hukum. Kaum Sunni mengikuti 4 mazhab fikih utama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka sangat menekankan pada Al-Quran dan Sunnah, yaitu ajaran dan praktik Nabi yang diriwayatkan melalui para sahabatnya. Otoritas keagamaan tertinggi dipegang oleh para ulama yang menafsirkan teks-teks suci ini. Di sisi lain, kaum Syiah mengembangkan konsep imamah, yaitu keyakinan pada 12 imam yang dianggap sebagai pemimpin spiritual dan politik yang maksum atau bebas dari dosa, dimulai dari Ali bin Abi Thalib. Para imam ini diyakini memiliki pemahaman esoteris atau batiniah tentang Al-Quran. Bagi Syiah, ajaran para imam ini memiliki bobot yang setara dengan sunnah Nabi. Inilah kenapa kita melihat ada perbedaan dalam beberapa praktik ibadah, seperti cara salat, puasa, dan penentuan hari raya. Selama berabad-abad, hubungan Sunni dan Syiah mengalami pasang surut. Ada masa-masa di mana mereka hidup berdampingan dengan damai di bawah kekaisaran besar seperti Abbasiyah dan Utsmaniyah. Banyak sarjana dari kedua belah pihak saling belajar dan berdiskusi. Namun, tak jarang pula terjadi ketegangan dan konflik terbuka, terutama ketika penguasa dari satu pihak menindas minoritas dari pihak lain. Memasuki era modern, konflik ini menjadi jauh lebih rumit. Revolusi Iran pada tahun 1979 menjadi titik balik yang sangat penting. Revolusi ini melahirkan Republik Islam Iran, negara Syiah pertama di zaman modern yang dipimpin oleh para ulama. Iran kemudian berusaha mengekspor ideologi revolusinya ke negara-negara lain, yang membuat negara-negara Sunni, terutama monarki-monarki Arab di Teluk yang dipimpin oleh Arab Saudi, merasa terancam. Sejak saat itu, persaingan antara Arab Saudi sebagai representasi kekuatan Sunni dan Iran sebagai representasi kekuatan Syiah menjadi panggung utama politik di Timur Tengah. Konflik ini bukan lagi murni soal agama, tapi sudah bercampur aduk dengan geopolitik, perebutan pengaruh regional, dan sumber daya alam seperti minyak. Perang Irak-Iran di tahun 80-an, Perang Saudara di Lebanon, invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003, musim semi Arab, dan Perang Saudara di Suriah serta Yaman, semuanya memiliki dimensi sektarian Sunni Syiah yang kental. Di negara-negara seperti Irak dan Suriah,
Keruntuhan rezim yang otoriter membuka kotak Pandora ketegangan sektarian yang selama ini terpendam. Kelompok-kelompok ekstremis seperti ISIS, misalnya, secara terang-terangan menargetkan kaum Syiah dan minoritas lainnya, menggunakan narasi kebencian sektarian untuk merekrut anggota dan membenarkan kekerasan mereka. Akibatnya, jutaan orang menjadi korban, kehilangan nyawa, rumah, dan masa depan. Polarisasi ini menyebar ke seluruh dunia Islam, bahkan sampai ke negara-negara dengan populasi Muslim yang jauh dari Timur Tengah, termasuk Indonesia. Berita bohong dan propaganda kebencian sektarian mudah menyebar di media sosial, memecah belah komunitas yang sebelumnya hidup rukun. Lalu, apa solusinya? Apakah perpecahan ini akan abadi? Jawabannya tentu tidak sederhana, tapi harapan itu selalu ada. Langkah pertama adalah pendidikan. Kita perlu memahami sejarah perpecahan ini secara objektif, bukan dari sumber-sumber yang penuh kebencian. Kita harus sadar bahwa ini awalnya adalah perselisihan politik yang kemudian berkembang, bukan sesuatu yang diperintahkan oleh ajaran dasar Islam. Baik Sunni maupun Syiah sama-sama meyakini Tuhan yang satu, Nabi yang sama, dan kitab suci yang sama. Perbedaan yang ada seharusnya tidak meniadakan persamaan yang jauh lebih fundamental. Selanjutnya adalah dialog. Para pemimpin agama, cendekiawan, dan komunitas dari kedua belah pihak harus lebih sering bertemu, berdiskusi, dan mencari titik temu. Inisiatif seperti Risalah Aman di Yordania pada tahun 2004 adalah contoh yang baik, di mana ratusan ulama dari berbagai mazhab berkumpul dan saling mengakui keabsahan satu sama lain sebagai Muslim. Dialog semacam ini perlu diperbanyak di tingkat akar rumput. Yang tidak kalah penting adalah memisahkan agama dari politik kepentingan. Ketika agama dijadikan alat untuk merebut kekuasaan atau pengaruh, maka yang terjadi adalah bencana. Masyarakat sipil harus kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi sektarian yang seringkali dimainkan oleh politisi untuk kepentingan mereka sendiri. Kita harus fokus pada isu-isu bersama yang lebih mendesak, seperti kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, dan pendidikan. Pada akhirnya, sebagai umat manusia dan sebagai sesama Muslim, kita harus mengedepankan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan. Sejarah perpecahan Sunni Syiah adalah pelajaran berharga tentang betapa berbahayanya perselisihan jika tidak dikelola dengan bijak. Tugas kita hari ini adalah belajar dari masa lalu, merajut kembali tali persaudaraan yang terkoyak, dan membangun masa depan di mana perbedaan dirayakan sebagai rahmat, bukan sebagai sumber konflik. Apa dampak dari semua ini? Dampaknya luar biasa besar. Pertama, perpecahan politik. Sepanjang sejarah, kita melihat bagaimana khalifah, sultan, dan raja dari kedua belah pihak saling berebut kekuasaan dan legitimasi, seringkali dengan mengatasnamakan keyakinan mereka. Ini menciptakan garis patahan geopolitik di dunia Islam yang bahkan masih terasa hingga hari ini, mempengaruhi hubungan antar negara seperti Arab Saudi dan Iran. Kedua, perbedaan teologis dan hukum. Meskipun banyak kesamaan, ada perbedaan dalam hal-hal seperti hadis yang diterima, praktik ibadah tertentu, dan bahkan hari raya. Sunni mengikuti 4 mazhab hukum utama, sementara Syiah, khususnya Imamiyah, mengikuti mazhab Jafari. Perbedaan ini, meskipun seringkali kecil di mata orang awam, diperbesar oleh para ulama dan politisi untuk mempertegas identitas masing-masing kelompok. Ketiga, dan yang paling menyedihkan, adalah kekerasan sektarian. Sejarah dipenuhi dengan periode-periode di mana ketegangan meledak menjadi kekerasan brutal. Dari penghancuran makam oleh kelompok ekstremis hingga perang saudara di negara-negara seperti Irak dan Suriah, di mana identitas Sunni dan Syiah dieksploitasi untuk tujuan politik dan militer. Ini menciptakan luka yang sangat dalam dan siklus balas dendam yang sulit diputuskan. Jutaan nyawa telah hilang, dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi. Namun, penting untuk diingat, ini bukan gambaran keseluruhan. Sepanjang sejarah, ada juga banyak periode koeksistensi damai. Di banyak tempat, komunitas Sunni dan Syiah hidup berdampingan, menikah, berbisnis, dan bahkan beribadah bersama. Banyak cendekiawan dari kedua belah pihak yang menyerukan persatuan dan dialog, menekankan bahwa musuh bersama mereka bukanlah satu sama lain, melainkan kebuduhan, perpecahan, dan ekstremisme. Mereka mengingatkan kita bahwa pada dasarnya, keduanya menyembah Tuhan yang sama, mengikuti Nabi yang sama, dan membaca kitab suci yang sama. Jadi, setelah ribuan tahun konflik,
Apa solusinya? Apakah persatuan Islam hanya mimpi? Solusinya tidak sederhana, dan tentu saja bukan dengan memaksa satu pihak untuk mengadopsi pandangan pihak lain. Itu mustahil dan tidak realistis. Kunci pertama adalah pendidikan. Kita perlu mendidik generasi muda tentang sejarah konflik ini secara objektif, bukan dari sudut pandang yang bias dan penuh kebencian. Memahami akar masalahnya adalah langkah pertama untuk menyelesaikannya. Kedua, dialog antar ulama dan cendekiawan. Dialog yang tulus dan terbuka, yang fokus mencari titik temu, bukan memperdebatkan perbedaan. Dialog ini sudah terjadi, tetapi perlu didukung dan diperluas. Para pemimpin agama memiliki tanggung jawab besar untuk mempromosikan perdamaian dan menolak retorika kebencian. Ketiga, memisahkan agama dari politik manipulatif. Seringkali, konflik ini bukan murni soal agama, tetapi soal kekuasaan. Politisi dan kelompok berkepentingan sering menggunakan sentimen sektarian untuk memobilisasi dukungan dan mencapai tujuan mereka. Sebagai masyarakat, kita harus lebih cerdas dalam melihat kapan agama dieksploitasi untuk kepentingan duniawi. Keempat, fokus pada musuh bersama. Dunia Islam menghadapi banyak tantangan, kemiskinan, ketidakstabilan politik, Islamofobia, dan ketertinggalan dalam sains dan teknologi. Bayangkan jika semua energi yang dihabiskan untuk konflik internal ini dialihkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Betapa besar kemajuan yang bisa dicapai. Dan terakhir, pada level individu, kita perlu menumbuhkan rasa saling menghormati. Anda tidak harus setuju dengan keyakinan orang lain untuk menghormati mereka sebagai sesama manusia dan sesama muslim. Berinteraksi, berteman, dan belajar dari mereka yang berbeda dari kita dapat meruntuhkan tembok prasangka yang telah dibangun selama berabad-abad. Perbedaan dalam furu atau cabang-cabang agama tidak boleh menghancurkan usul atau pokok-pokok keimanan yang menyatukan kita. Kisah Sunni dan Syiah adalah kisah yang kompleks, penuh dengan tragedi, tetapi juga harapan. Ini adalah cerminan dari bagaimana perbedaan pendapat manusia, yang diperparah oleh politik dan kekuasaan, dapat menyebabkan perpecahan yang mendalam. Namun, di tengah semua itu, selalu ada seruan untuk kembali ke esensi ajaran Islam, perdamaian, kasih sayang, dan persatuan. Masa depan hubungan Sunni Syiah ada di tangan kita. Apakah kita akan terus mewarisi konflik lama, atau akankah kita memilih untuk membangun jembatan pemahaman dan kerjasama? Pilihan itu ada pada generasi kita. Setelah Perang Jamal dan Perang Siffin, dunia Islam kembali diguncang oleh sebuah tragedi yang dampaknya terasa hingga hari ini. Pembunuhan Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, di Karbala pada tahun 680 Masehi menjadi momen yang sangat menentukan. Bagi kaum Syiah, peristiwa ini bukan sekadar kekalahan politik, tapi sebuah pengorbanan suci dalam melawan kezaliman. Setiap tahun, mereka memperingatinya dalam upacara Asyura, yang penuh dengan duka dan ratapan, untuk mengenang penderitaan keluarga Nabi. Peristiwa Karbala ini mempertegas perpecahan. Di satu sisi, ada kelompok yang mendukung dinasti Umayyah, yang kemudian menjadi representasi awal dari Sunni. Mereka berpendapat bahwa stabilitas politik dan persatuan umat harus diutamakan, meskipun pemimpinnya tidak ideal. Di sisi lain, kaum Syiah semakin yakin bahwa kepemimpinan yang sah hanya ada di tangan keturunan Ali dan Fatimah, yang mereka sebut sebagai para imam. Bagi mereka, kekuasaan yang tidak didasarkan pada garis keturunan ilahi ini adalah haram dan zalim. Perbedaan ini tidak hanya soal politik, tapi juga merembet ke ranah teologi dan ritual. Sunni mengembangkan sistem hukum berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan konsensus ulama. Mereka mengikuti salah satu dari 4 mazhab besar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sebaliknya, Syiah, terutama cabang Itsna Asyariah atau 12 imam, percaya bahwa para imam mereka adalah sumber hukum yang maksum atau terjaga dari dosa. Mereka punya sistem hukum, hadis, dan tafsir Al-Quran sendiri yang seringkali berbeda dengan Sunni. Perbedaan doktrin ini menciptakan dua dunia yang seolah berjalan paralel. Misalnya, dalam konsep kepemimpinan, Sunni meyakini khalifah adalah pemimpin politik yang dipilih atau diwariskan, tapi tidak suci. Sementara Syiah percaya imam adalah pemimpin spiritual dan politik yang ditunjuk langsung oleh Tuhan. Konsep tentang sahabat Nabi juga berbeda. Sunni menghormati semua sahabat Nabi, sedangkan Syiah cenderung lebih kritis terhadap beberapa sahabat yang dianggap merebut hak Ali bin Abi Thalib. Seiring berjalannya waktu,
perbedaan ini semakin mengkristal dan terkadang dieksploitasi untuk kepentingan politik. Berbagai dinasti, baik Sunni seperti Abbasiyah dan Utsmaniyah, maupun Syiah seperti Fatimiyah dan Safawiyah, menggunakan identitas mazhab ini untuk melegitimasi kekuasaan mereka dan memobilisasi dukungan. Dinasti Safawiyah di Persia pada abad ke-16, misalnya, secara paksa mengubah Iran yang mayoritas Sunni menjadi pusat kekuatan Syiah. Langkah ini memicu konflik selama berabad-abad dengan tetangganya, Kekaisaran Utsmaniyah yang merupakan benteng Sunni. Peperangan antara Utsmaniyah dan Safawiyah bukan lagi sekadar perebutan wilayah, tapi sudah menjadi perang ideologi. Masing-masing pihak mengeluarkan fatwa yang mengkafirkan satu sama lain, membakar semangat permusuhan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Disinilah identitas Sunni dan Syiah menjadi begitu kaku dan politis, seringkali melupakan akar persaudaraan dalam Islam itu sendiri. Batas-batas geografis pun mulai identik dengan batas mazhab. Persia menjadi Syiah, sementara Anatolia, Arab, dan Afrika Utara menjadi Sunni. Masuk ke era modern, ketegangan ini tidak mereda, malah menemukan bentuk baru. Runtuhnya Kekaisaran Utsmaniyah setelah Perang Dunia Pertama dan lahirnya negara bangsa di Timur Tengah menciptakan arena baru bagi persaingan Sunni Syiah. Kekuatan kolonial seringkali memperalat perbedaan ini untuk memecah belah dan menguasai. Namun, titik balik yang paling signifikan di era modern adalah Revolusi Iran pada tahun ke-1979. Revolusi ini berhasil mendirikan Republik Islam Iran, sebuah negara teokrasi Syiah yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Iran kemudian berusaha mengekspor ideologi revolusinya ke seluruh dunia Islam. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar di negara-negara Arab yang mayoritas penduduknya Sunni dan dipimpin oleh monarki, terutama Arab Saudi. Arab Saudi, sebagai penjaga dua kota suci Mekah dan Madinah serta penganut paham Wahabi yang konservatif, melihat Iran sebagai ancaman langsung terhadap pengaruh dan stabilitasnya. Maka dimulailah Perang Dingin antara Arab Saudi dan Iran. Keduanya bersaing untuk memperebutkan pengaruh di seluruh kawasan, seringkali melalui perang proksi. Konflik di Lebanon, perang saudara di Suriah, krisis di Yaman, dan ketidakstabilan politik di Irak, semuanya memiliki dimensi persaingan antara blok yang didukung Saudi dan blok yang didukung Iran. Di Irak, misalnya, jatuhnya rezim Saddam Hussein yang Sunni pada tahun 2003 membuka jalan bagi mayoritas Syiah untuk berkuasa, yang secara alami lebih dekat ke Iran. Hal ini memicu perlawanan dari kelompok Sunni, yang sebagiannya berujung pada munculnya kelompok ekstremis seperti ISIS. ISIS, meskipun mengaku sebagai pejuang Sunni, justru menjadi musuh bagi hampir semua Muslim, baik Sunni maupun Syiah. Kekejaman mereka yang luar biasa, menargetkan siapa saja yang tidak sependapat, termasuk komunitas Syiah, semakin memperburuk luka sektarian. Propaganda mereka seringkali menggunakan narasi anti-Syiah yang paling keras untuk merekrut pengikut. Akibatnya, lingkaran kekerasan terus berputar. Serangan dari kelompok ekstremis Sunni dibalas dengan mobilisasi milisi Syiah, dan sebaliknya, warga sipil biasa, baik Sunni maupun Syiah, menjadi korban utama dalam pertikaian elite politik dan kelompok bersenjata ini. Dampaknya sangat mengerikan. Jutaan orang tewas, mengungsi, dan hidup dalam penderitaan. Negara-negara yang dulunya stabil kini hancur lebur. Kota-kota bersejarah seperti Aleppo dan Mosul luluh lantak. Lebih dari itu, kepercayaan antarumat terkikis habis. Di banyak tempat, tetangga yang dulunya hidup damai selama bergenerasi-generasi kini saling curiga hanya karena perbedaan mazhab. Identitas Sunni atau Syiah menjadi lebih penting daripada identitas Muslim atau bahkan manusia. Lalu, adakah jalan keluar dari labirin kebencian ini? Jawabannya ada, tapi tidak mudah. Langkah pertama adalah mengakui bahwa konflik ini, meskipun berakar pada sejarah, lebih banyak didorong oleh politik kekuasaan daripada perbedaan teologis murni. Para politisi dan pemimpin seringkali menggunakan sentimen sektarian sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka. Umat biasa harus sadar agar tidak menjadi pion dalam permainan berbahaya ini. Pendidikan adalah kunci. Kita perlu mengajarkan sejarah Islam secara lebih seimbang, yang mengakui keragaman pandangan tanpa harus saling menyalahkan. Mengajarkan bahwa Sunni dan Syiah sama-sama Muslim, sama-sama mencintai Nabi Muhammad dan keluarganya, meskipun dengan cara ekspresi yang berbeda. Dialog antar ulama dari kedua belah pihak sangat penting untuk menjembatani perbedaan dan menemukan titik temu.
Inisiatif seperti Risalah Amaun yang ditandatangani oleh ratusan ulama dari berbagai mazhab adalah contoh yang baik, yang menegaskan siapa saja yang termasuk muslim dan melarang praktik saling mengkafirkan. Di tingkat masyarakat, kita perlu mendorong interaksi dan kerjasama, proyek sosial bersama, perayaan hari besar yang inklusif, atau sekadar dialog dari hati ke hati antar tetangga bisa meruntuhkan tembok prasangka. Kita harus fokus pada musuh bersama, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan ekstremisme yang mengancam kita semua, tanpa memandang mazhab. Pada akhirnya, masa depan dunia Islam bergantung pada kemampuannya untuk merangkul kembali semangat persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Perbedaan pendapat adalah rahmat, selama tidak berubah menjadi perpecahan dan permusuhan. Saatnya untuk mengingat kembali bahwa di balik label Sunni dan Syiah, kita semua adalah hamba dari Tuhan yang satu dan umat dari Nabi yang sama. Jalan menuju perdamaian memang panjang dan terjal, tetapi bukan berarti mustahil untuk ditempuh.